Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemberantasan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 30 jenis tindak pidana yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama yaitu kerugian keuntungan negara. Kemudian yang kedua, suap menyuap atau istilah lain sogokan atau pelicin. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian yang ketujuh, gravitasi atau istilah lainnya pemberian hadiah. Setelah sejarah panjang, KPK menjadi satu-satunya lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK sudah memiliki pengalaman dalam membongkar kasus korupsi terbesar, seperti kasus korupsi BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang telah bergulir sejak lebih dari 1 dasawarsa ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di tanah air Indonesia. Hingga kini, kasus yang membeli sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang memiliki masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas, namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan tersebut. Menurut keuangan KPK, kerugian negara akibat kasus mega korupsi ini mencapai 3,7 triliun rupiah. Penyelesaian kasus terbesar yang ditargetkan rampung 2018 pun kembali molor hingga tahun kemarin, yaitu tahun 2019. Kemudian kasus kedua yaitu kasus EKTP. Kasus pengadaan EKTP menjadi salah satu korupsi terbesar yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto ini bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini, dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah pengusaha Madeoka Masa Agung, keponakan Setia Novanto, yakni Irvanto Hendra Pambudi, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Kemudian ada mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, pengusaha Andi Narogong, mantan Ketua Umum Golkar Setia Novanto, anggota DPR Markus Nari, dan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Masih tingginya angka kasus korupsi di Indonesia tersebut diakibatkan masih adanya sejumlah permasalahan. Ada 4 hal yang menghambat pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu melemahnya penegakan hukum. Kemudian yang kedua, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antar lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK.
Ketiga, adanya indikasi intervensi politik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu. Keempat, belum tumbuh dan berkembangnya budaya anti korupsi baik di dalam tubuh birokrasi maupun dalam tubuh masyarakat. Nah, kemudian apa sih peran masyarakat dalam memberantas korupsi ini? Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain adalah: yang pertama, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian, yang kedua yaitu hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak umum. Yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Waktu paling lama yaitu 30 hari. Yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dan yang terakhir, penghargaan pemerintah kepada masyarakat. Nah, demikian dulu bab tentang pemberantasan korupsi. Kita bisa menumbuhkan jiwa anti korupsi sejak dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing.